Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk pertemuan kali ini pelajaran IPS kelas 7. Di sini Ibu akan membahas tentang materi kondisi alam Indonesia. Kondisi alam Indonesia terkenal sangat indah serta kaya akan berbagai sumber daya alam. Maka tidak heran apabila banyak wisatawan dari berbagai negara tertarik untuk datang ke Indonesia. Oleh karena itu, kegiatan pariwisata pun sangat berkembang di seluruh wilayah seperti misalnya Bali, Yogyakarta, Lombok, dan sebagainya, sehingga dapat mendatangkan keuntungan ekonomi bagi Indonesia. Selain itu, Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki keragaman bentuk muka bumi, baik di daratan maupun di dasar laut. Kondisi yang demikian ini ternyata mempunyai hubungan yang erat dengan aktivitas manusianya. Kondisi alam di Indonesia dikelompokkan menjadi dua, yaitu keadaan fisik wilayah serta flora dan fauna. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang keadaan fisik wilayah Indonesia. Keadaan fisik wilayah Indonesia terdiri dari keadaan iklim dan keadaan bentuk permukaan bumi yang sering kita dengar kondisi fisiografis yang kemudian akan menentukan jenis tanahnya. Keadaan fisik wilayah Indonesia dapat dikenali dari keadaan geologi, bentuk muka bumi, dan iklim. Keadaan fisik wilayah mempengaruhi corak atau karakteristik kehidupan makhluk hidup yang tinggal di atasnya. Kondisi geologi Indonesia. Kalian bisa melihat peta yang di samping. Secara geologis, Indonesia terletak di pertemuan 3 lempeng tektonik, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Garis biru pada peta tersebut melambangkan batas antar lempeng tektonik, sedangkan warna merah itu sendiri merupakan gunung berapi. Kondisi geologi Indonesia memberikan beberapa keuntungan, salah satunya memiliki banyak gunung berapi yang berfungsi sebagai pasak, dalam arti menjaga bumi dari guncangan. Keberadaan gunung berapi Indonesia juga memberikan dampak positif dan negatif. Bentuk muka bumi. Seperti yang kita ketahui, bentuk muka bumi dan kita lihat, bentuk permukaan bumi tidak rata. Ada yang berupa gunung, pegunungan, dan bukit. Ada pula yang berupa lembah, daratan tinggi, daratan rendah. Keadaan itu tidak hanya di dataran, di dasar laut pun terdapat lembah yang dalam, yang sering disebut dengan trok atau palung laut, lubuk laut, gunung laut, punggung laut, dan semacamnya. Dalam pada bentuk muka bumi ada yang dikenal dengan dataran rendah. Dataran rendah adalah hamparan luas tanah dengan tingkat ketinggiannya yang ukuran dari permukaan laut adalah relatif rendah sampai dengan 200 meter. Istilah ini diterapkan pada kawasan manapun dengan harapan yang luas dan relatif dataran yang berlawanan dengan dataran tinggi. Dataran rendah
Mata pencaharian masyarakat itu di bidang pertanian, khususnya yang paling banyak itu di Pulau Jawa, yaitu adanya peternakan, perkebunan, perdagangan, serta perindustrian. Interaksi keuangan dataran rendah, adanya transportasi seperti jalan raya dan kereta api. Bentuk rumah dan pakaian dataran rendah, rumahnya tersebar rumah dengan langit-langit tinggi, banyak jendela, sedangkan pakaian yang dipakai di dataran rendah tipis yang menyerap keringat. 2. Bukit dan perbukitan. Bukit dan perbukitan. Bukit merupakan jenis dataran yang mempunyai permukaan tanah lebih tinggi dari permukaan tanah di sekitarnya, tapi ketinggian bukit lebih rendah daripada gunung, kurang dari 600 meter. Tapi karena tak ada dimensi umum untuk bukit dan gunung, beberapa bukit ada yang dianggap sebagai gunung dan begitu juga sebaliknya. Mata pencaharian masyarakat yang tinggal di daerah bukit dan perbukitan yaitu pertanian, karena mereka mempunyai lahan kering, peternakan, dan perkebunan, sedangkan pemukiman dan pakaian serta bentuk rumah masyarakat yang tinggal di daerah bukit dan perbukitan yaitu pemukimannya mengelompok di kaki bukit, rumah atap pendek menggunakan seng, pakaian yang digunakan pun sesuai suhu yang di perbukitan yang dingin. 3. Dataran tinggi. Dataran tinggi disebut juga dengan plateau atau plateau, adalah dataran yang terletak pada ketinggian di atas 700 meter dpl. Dataran tinggi termasuk sebagai hasil erosi dan sedimentasi beberapa dataran tinggi, antara lain dataran tinggi Dekan, dataran tinggi Gayo, dataran tinggi Dieng, dataran tinggi Malang, dan dataran tinggi Alas. Dataran tinggi yang bisa juga terjadi oleh bekas kaldera luas yang tertimbun material dari lereng gunung dan sekitarnya. Adapun mata pencaharian masyarakat yang tinggal di dataran tinggi yaitu pertanian dan peternakan, sedangkan pola pemukiman, rumah, dan pakaian yaitu pemukiman masyarakat tersebut mengelompok mendekati sumber air. Rumah yang dibuat itu pendek dan tidak banyak memiliki jendela. Pakaian yang digunakan tertutup dan tebal, karena di dataran tinggi itu suhu udaranya lebih tinggi. 4. Gunung dan pegunungan. Gunung merupakan sebuah bagian dari permukaan bumi yang menjulang lebih tinggi yang dibandingkan dengan daerah sekitarnya, sedangkan untuk pegunungan itu merupakan kumpulan atau juga barisan gunung. Beberapa otoritas juga mendefinisikan gunung dengan puncak lebih dari besaran tertentu. Contohnya seperti Ensiklopedia Britannica itu membutuhkan ketinggian 2000 kaki atau kurang lebih 610 meter supaya bisa untuk didefinisikan sebagai gunung. Indonesia memiliki banyak gunung, salah satunya yang ada di Indonesia yaitu Gunung Aktif Indonesia, Gunung Kerinci, Gunung Anak Krakatau, Gunung Merapi, dan Gunung Bromo. Seperti yang sudah kita dengar yaitu adanya letusan Gunung Krakatau yang terletak di Selat Sunda. C. Kondisi iklim di Indonesia. Indonesia berada di wilayah iklim tropis. Ciri iklim tropis adalah suhu udara yang tinggi sepanjang tahun yaitu sekitar 27 derajat Celcius. Di daerah iklim tropis tidak ada perbedaan yang jauh antara musim hujan dan musim kemarau. Iklim di Indonesia diklasifikasikan menjadi 3, yakni iklim musim, iklim laut, iklim panas. Iklim musim di Indonesia dipengaruhi oleh gerakan angin muson. Yang pertama, angin muson barat dan angin muson timur. Iklim laut. Iklim laut Indonesia dipengaruhi kondisi wilayah Indonesia yang terdiri atas pulau-pulau.
samudra dan lautan yang memiliki Indonesia meningkatkan penguapan. Proses penguapan itu menyebabkan kelembapan udara di Indonesia sangat tinggi. Oleh karena itu, sebagian besar wilayah Indonesia berpotensi memiliki curah hujan tinggi sepanjang tahun. Sedangkan iklim panas yang terjadi di Indonesia disebabkan letaknya di dekat ekuator atau tropis. Daerah dekat ekuator seperti Indonesia menerima penyinaran matahari sepanjang tahun. Selain bersuhu hangat, penyinaran matahari mempercepat proses penguapan di Indonesia. Penguapan yang tinggi mempengaruhi tingginya curah hujan di Indonesia. Di sini ada peta angin monsoon barat dan timur. Kalian bisa melihat lebih jelas. Sekian dan terima kasih yang dapat Ibu sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.